Oh, dikembalikan ke ibu. Nanti aku mesti nyari namanya. Ya. Bapak Ibu, karena sudah waktunya kita mulai lagi, kita lanjutkan acara Vicon Sosialisasi STR Online versi 2 pada hari ini dengan pemaparan mengenai panduan pembuatan STR Online versi 2 di pada ktki.kemkes.go.id yang akan saya pandu secara langsung. Baik, next. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses aplikasi ini bisa langsung mempraktekkan di PC masing-masing. Cara mengaksesnya adalah sebagai berikut, buka salah satu browser yang tersedia di PC, kemudian ketikkan alamat ktki.kemkes.go.id. Lalu akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, di halaman ini adalah websitenya Sekretariat KTKI yang berisi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung di set KTKI, kemudian klik gambar atau icon boneka yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian akan muncul aplikasi STR Online versi 2. Yang pertama berupa pop-up pemberitahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum masuk aplikasi, termasuk penyiapan dokumennya, ukurannya berapa, dalam format apa. Ini harus diperhatikan semua ketentuannya, ada 9 ketentuan. Setelah membaca ketentuan tersebut, maka klik tanda kotak yang ada di bawah. Saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas. Kemudian next akan masuk pada pengisian email dan PIN. Di sini apabila pertama kali mengisi tentu saja belum punya PIN, maka kita klik belum punya PIN. Lalu akan muncul isian sebagai berikut. Nah, ini diisi dulu, emailnya apa, kemudian konfirmasi email. Di sini perlu diperhatikan, emailnya jangan sampai salah, karena kalau emailnya salah, maka pengiriman PIN, kemudian berita-berita selanjutnya itu tidak dapat diikutin lagi. Karena setiap langkah dari pengisian di aplikasi ini, pemberitahuannya melalui email masing-masing yang tertera di sini. Kemudian diisikan nomor NIK sebanyak 16 digit, lalu kemudian nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kode yang tertera di situ, kemudian klik daftar. Lalu setelah klik daftar, maka pemohon akan mendapatkan PIN. PIN-nya ada di dalam aplikasi, sudah dikirimkan secara langsung. Kemudian yang kedua dikirimkan melalui email masing-masing. Nah, kalau misalkan di email itu tidak terkirim PIN, bisa jadi artinya email yang dicantumkan tadi salah, gitu. Jadi walaupun sudah ada PIN yang tertera di PC, kemudian mengisikan PIN yang ada tertera di PC ini, bisa jadi bisa masuk, tapi langkah-langkah selanjutnya tidak dapat terinformasikan kembali. Nah, apabila salah email, lalu bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan ke helpdesk. Bisa mengemailkan ke helpdesk bahwa menyatakan nama, kemudian NIK, dan profesi apa. Tadi salah mencantumkan email, kemudian helpdesk akan mengirimkan email yang benarnya seperti apa.
Next. Setelah mendapatkan PIN, maka kita lanjut ke login aplikasi. Emailnya dicantumkan kembali, kemudian PIN yang didapat tadi 6 digit dicantumkan, lalu isi kode CAPTCHA masuk. Setelah masuk, maka tampilannya adalah seperti ini. Ada beberapa icon pilihan di situ, registrasi baru, registrasi ulang, cek status, atau cetak kartu tanda registrasi. Yang diinginkan langkahnya di mana? Registrasi baru ini adalah untuk yang sama sekali belum pernah membuat STR. Registrasi ulang ini adalah yang pernah membuat STR namun akan melakukan aksi selanjutnya. Kemudian cek status ini mengetahui langkah-langkah di mana pengajuan kita berada. Kemudian cetak kartu registrasi ini adalah yang sudah mempunyai nomor STR dan ingin mencetak kartu registrasi. Next. Ini adalah contoh untuk registrasi baru. Apabila kita masuk pada registrasi baru, maka akan ada dua pilihan, yaitu lulusan sebelum 2013 dan lulusan 2013 dan sesudahnya. Kita klik salah satu, next. Nah, apabila kita klik lulusan sesudah 2013, maka tampilannya ada sebagai berikut. Kita isikan terlebih dahulu perguruan tinggi yang dapat dipilihkan di situ. Dipilih, bisa ketik beberapa huruf, maka akan muncul nanti dan kita pilih universitas yang sesuai. Kemudian program studinya juga ada pilihan di sebelah kanan yang panah ke bawah itu ada pilihannya. Lalu diisikan nomor induk mahasiswa, lalu klik konfirmasi ke Kemenristek Dikti. Setelah klik ke Kemenristek Dikti, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Muncul hasil pencarian data. Di sini ada dua data yang muncul. Yang pertama itu adalah data sesuai Dukcapil sesuai dengan NIK yang diketikkan pertama tadi, kemudian data dari PD Dikti. Nah, di sini lebih sesuai yang mana data pemohon ini karena kebanyakan adalah yang NIK nama di NIK di KTP itu dengan nama di ijazah ada yang berbeda. Nah, kita mau pakai yang mana? Kita berikan pilihan. Kalau memakai yang Dukcapil berarti klik buletan yang ada di atas itu, tapi kemudian kalau nama saya di KTP itu salah, yang benar adalah di ijazah. Nah, maka kita harus klik yang di bawah, data sesuai dengan PD Dikti. Begitu juga sebaiknya. Kalau yang benar adalah KTP, maka kita klik yang sesuai Dukcapil, lalu kotakan yang di bawah itu klik, dicentang, menyatakan data tersebut benar, kemudian kita klik label hijau mulai. Setelah itu akan muncul pengisian data. Kita berada di langkah pertama. Di langkah pertama ini adalah melengkapi semua informasi mengenai isian info pribadi, info administrasi, kemudian uji kompetensi. Pada langkah pertama, step 1, itu adalah mengupload semua dokumen yang telah disiapkan pertama tadi. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Oos, Bu Epi, Pak Sunaryadi, Pak Sulis, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan di sini. Kemudian kita upload satu persatu dokumennya. Sudah dijelaskan pula yang kebanyakan salah itu di mana foto biasanya. Fotonya nggak boleh selfie, fotonya harus resmi, latar belakang merah, perhatikan juga ukurannya. Kita upload semua dokumen yang ada di sini, kemudian next. Kemudian kita isikan mengenai alamat, next. Di sini ada alamat rumah, kemudian alamat korespondensi. Alamat korespondensi, next ya. Alamat korespondensi ini jangan sampai salah mengisi karena di sini adalah alamat yang dipergunakan untuk mengirim STR. STR online versi 2 ini produknya tidak lagi dikirimkan ke MTKP, namun ke alamat korespondensi masing-masing pemohon sesuai dengan kantor pos kecamatan yang dipilih. Nah, yang sering terjadi pertanyaan adalah mengisikan kantor pos kelurahan. Kok saya ngambil di kantor pos nggak ada ya? Gitu. Ya,
Tentu saja nggak ada karena dalam kerjasama kita dengan PT Pos, pengiriman pos kita hanya sampai di kantor pos kecamatan. Maka kalau di kelurahan nggak ketemu, maka kita mencari di kantor pos kecamatan yang terdekat dengan alamat korespondensi. Next. Kemudian klik lanjut. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah mengisikan sumpah profesi. Dan pernyataan patuh pada etika profesi ini berupa PDF semuanya di-upload. Nah, apabila filenya terlalu kecil, maka akan ada pemberitahuan sebagai berikut. File sumpah profesi terlalu kecil, ukuran minimal 10 KB. Jadi, yang merah-merah itu mohon diperhatikan, kemudian segera diperbaiki dengan dokumen yang ukurannya sudah diberitahukan di layar, yaitu maksimal 1 MB. Next. Putus-putus ya? Ya. Kemudian kita sampai pada step 2, yaitu info administrasi berupa pendidikan dan kompetensi. Perlu diperhatikan di sini, jenjang pendidikan, ini jangan sampai salah. Karena di sini mempengaruhi dari nomor STR. Kita di pendidikan apa, kemudian level kompetensi juga. Profesi juga jangan sampai salah. Suaranya kok double, kita bingung mana yang mau didengar. Oleh Oos, Bu Evi, Pak Sunaryadi. Ya, suaranya nggak jelas ya. Halo? Tolong semuanya bisa di-mute ya, selain dari pembicara. Oke, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Suara cukup jelas dari jauh. Oh, cukup jelas ya. Cukup Baik, jelas. saya lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita sampai pada pengisian pendidikan dan kompetensi tadi. Jangan sampai salah mengisikan profesi, kemudian jenjang pendidikan, karena di sini langsung terkonek dengan kode pada nomor STR. Kemudian Ibu, juga suaranya kok double. kompetensi. Mana yang mau kita dengar ya? Jangan sampai salah. Iya, maaf Bu, di dalam komen suaranya cukup jelas Bu. Mungkin di tempat Ibu kali ya, dicoba diulang deh. Di dalam pesan ini sudah jelas Bu suaranya, yang lain. Iya, saya lanjutkan. Ibu yang tadi suaranya belum jelas, mohon diperbaiki dulu ya Bu. Sudah jelas, Bu, Yang lain lanjut, Bu. suaranya sudah clear Bu, sudah jelas Bu. Baik ya, saya lanjutkan. Kemudian di step ketiga, yaitu uji kompetensi, di sini diisikan nomor sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini wajib diisikan bagi yang sudah wajib uji kompetensi. Tadi di PT GMI, yang vokasi wajib uji kompetensinya tahun 2018 ya Bu Epi ya. Kemudian yang counseling itu wajib uji kompetensinya 2019 ya Pak Sunaryadi? Iya, jadi masing-masing profesi memang pemberlakuan uji kompetensinya berbeda-beda tergantung kepada surat edaran dari Dikti, pemberitahuan mengenai wajib uji kompetensi. Bagi yang belum diwajibkan uji kompetensi, maka nomor surat kompetensi, nomor sertifikat kompetensi ini diisikan dengan nomor ijazah. Ya, nomor ijazah. Tanggalnya juga, tanggal sertifikat kompetensi diisi dengan tanggal ijazah. Demikian juga tempatnya pengeluaran ijazah di mana. Lalu setelah semuanya diisikan, kita klik selesai. Next. Selanjutnya, setelah selesai, maka akan muncul inform consent berupa apa yang telah pemohon isikan pada form yang sebelumnya tadi. Jika datanya ini belum selesai, maka jangan klik selesai dulu. Jika datanya ini masih harus ada yang diedit, maka kita klik batal. Batal kemudian edit kembali pada step-step sebelumnya. Namun jika ini sudah selesai, sudah sesuai, maka kita klik centang yang ada pada bawah, pastikan bahwa data diri saudara adalah benar.
Apabila tidak, klik batal. Ini sudah ada pemberitahuannya. Lalu kita klik selesai. Setelah itu akan muncul draft STR yang menandakan apa dokumen tadi yang sudah diisikan pada STR. Kemudian kita lanjut pada registrasi ulang. Nah, ini adalah jika tadi maaf Bapak Ibu tadi jaringan saya putus. Ya, saya lanjutkan kembali. Jika tadi klik selesai, maka akan muncul draft STR sebagai berikut. Kemudian kita klik selesai. Next. Baik, kita mulai dengan registrasi ulang. Dalam registrasi ulang, langkah pertama pada saat masuk ini mirip dengan registrasi baru. Jika belum punya PIN, maka kita request PIN. Jika sudah punya PIN sebelumnya, maka kita isikan dengan PIN. Next. Next. Belum berubah ya? Nah, ini adalah beberapa pilihan apabila kita melakukan registrasi ulang. Yang pertama, perpanjangan, yaitu dilakukan untuk memperpanjang masa STR. STR itu adalah habis setiap 5 tahun sekali, maka perlu dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun. Ada baiknya jika perpanjangan ini dilakukan 6 bulan sampai 3 bulan sebelum masa habis. Jadi jangan sampai habis dulu baru perpanjangan. Kemudian yang kedua, naik level. Naik level ini apabila pemohon akan atau sudah ya, pemohon sudah mengupgrade level pendidikan dari D3 ke S1 atau dari D3 ke profesi atau dari D3 ke D4 seperti itu atau kebalikannya. Jadi naik level ini bisa dipakai untuk turun level juga. Jadi kebanyakan ini kalau turun level itu dipakai apabila musim CPNS. Jadi kalau musim CPNS itu biasanya misalkan formasinya itu D3 gitu ya. D3 sementara sudah punya ijazah D4 atau dan STR D4. Tapi formasinya D3. Nah, di dalam CPNS karena web BKN CPNS itu sudah terkoneksi dengan STR online, maka levelnya harus disesuaikan dulu dengan formasi yang dipilih. Nah, turun level ini di mana Bapak Ibu jangan bingung bisa memakai jalur yang naik level yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah alih profesi. Alih profesi itu digunakan apabila beralih profesi dari profesi yang sebelumnya. Jadi PT GMI ke Hakli mungkin nggak ya? Nggak ya, Bu? Jadi biasanya itu apa ya? Misalkan bidan ke perawat yang mirip-mirip seperti itu jadinya harus meninggalkan profesi yang lama kemudian beralih ke profesi yang baru. Jadi karena di sini sifatnya satu nakes hanya punya satu STR, maka profesi yang lamanya harus ditinggalkan terlebih dahulu. Ya, kemudian biasanya apa ya? Counseling ke epidemiologi itu, nah itu bisa memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah RPL. RPL ini rekognisi pembelajaran lampau digunakan untuk yang menempuh RPL atau kelas khusus dari D1 ke D3. Tujuannya RPL adalah untuk memperoleh jenjang minimal sebagai nakes. Jenjang minimal sebagai nakes menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 adalah D3. Jadi di sini sudah difasilitasi untuk RPL. Kenapa jalur tersendiri? Karena di RPL ini walaupun misalkan 2020 ini kan sudah wajib uji kompetensi, tapi bagi yang khusus kelas RPL ini tidak perlu mencantumkan Serkom karena di sini tidak wajib uji kompetensi. Next, kemudian setelah kita pilih salah satu
ini pilihannya. Next. Ya, maka kita akan lanjut ke pengecekan STR lama. Karena registrasi ulang, maka pemohon tentu saja mempunyai STR yang lama. Kenapa kita cek dulu STR yang lamanya? Yang pertama kita cek data sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan menonaktifkan STR yang lama ini. Jadi nomor yang aktif adalah nanti STR yang terbaru. STR yang lama ini otomatis secara aplikasi telah kita nonaktifkan. Diisikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR sesuai data yang tertera pada STR yang lama. Nah, nomor STR di sini perlu diingat yang diisikan adalah 7 digit terakhir. Nomor STR itu semuanya ada 16 digit Bapak Ibu. 16 digit, tapi yang kita cantumkan di sini nggak usah 16-16-nya, tapi hanya 7 digit terakhir saja. Karena 7 digit terakhir itu adalah unique number yang dimiliki. Bu, di-mute dulu ya Bu Jantri, mohon di-mute ya. 7 digit ini adalah unique number yang dimiliki berbeda-beda oleh setiap nakes. Jadi tidak ada 7 digit terakhir itu yang mempunyai nomor yang sama gitu. Tapi kalau digit yang depannya itu memungkinkan sama. Gitu. Jadi yang sering salah itu semua nomor dimasukkan di sini, semua nomor STR. Jadi perlu, ini sangat diingat sekali, walaupun di situ sudah ada attention-nya, ternyata banyak pemohon yang tidak memperhatikan. Jadi mohon Bapak Ibu pengurus nanti mengingatkan kembali ya di sini ya, 7 digit terakhir. Kemudian bila sudah mengisikan data SKP melalui CPD online dari tiap profesi, maka kita klik di daftar website CPD online. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Epi dan Pak Sunaryadi mengenai SKP portofolio online ya. Jadi keuntungannya bagi yang sudah mengisikan di CPD online, maka tidak perlu mengisikan ulang data-data rekomendasi dari organisasi profesi. Setelah kita klik daftar CPD online, di sini muncul yang kelima ini ada dari Hakli, sudah ada linknya. Kemudian dari PT GMI juga sudah ada linknya. Kita klik salah satunya kemudian tutup. Next. Ya. Setelah mengisikan, maka kita akan isikan informasi pribadi. Ini kurang lebihnya sama dengan informasi yang diisikan pada STR baru, namun tentu saja persyaratannya disesuaikan ya di sini. Ada foto sama, kemudian surat sehat sama STR lama. Ini yang beda STR lama dan surat rekomendasi profesi. Next. Lalu info administrasi juga sama, pendidikan dan kompetensi. Di sini perlu diperhatikan bagi yang naik level kompetensinya dan pendidikannya tentu saja ke level yang akan dituju. Jadi kemana? Misalkan ke D4. D4 itu ada level 6. Nah, itu jangan sampai salah. Yang diisikan jangan sampai pendidikan yang lama, tapi pendidikan yang akan dituju. Demikian juga ketika turun level. Turun level itu yang diisikan adalah pendidikan yang akan ditujunya berapa, yang mana gitu. Jadi di sini menentukan sekali, jangan sampai salah isi. Next. Ya, next. Ini contoh pengisiannya. Kemudian di step ketiga, uji kompetensi ini diisikan dengan nomor surat rekomendasi dan tanggal surat rekomendasi profesi. Next. Langkah pertama selesai, lalu muncul draft STR sesuai dengan isian tadi. Apabila datanya salah, maka klik batal, kemudian edit terlebih dahulu. Namun apabila data yang tertera di draft ini sudah oke, maka kita klik dengan ini, saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Jadi banyak sekali pemohon yang salah persepsi mengenai pembuatan STR ini. Jadi pada saat muncul draft ini dikiranya pembuatan STR-nya sudah selesai. Jadi banyak yang capture ini, padahal seperti Bapak Ibu lihat di sini tuh kalau diperhatikan belum ada nomor STR-nya. Belum ada tanda tangan digitalnya. Gitu. Ini masih berupa
draft. Jadi masih ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dijalankan karena ini baru langkah pertama. Kita next ke langkah berikutnya. Ya, bagaimana kita dapat ngecek langkah berikutnya? Kita bisa cek di cek status. Cek status ini menandakan kita berada di posisi di mana. Karena langkah-langkah itu ada 6 langkah semuanya. Setelah semua data diisi, next. Setelah semua data diisi, maka selanjutnya akan ada validasi dari organisasi profesi. Nah, validator dari PT GMI adalah Ibu Epi yang tadi sudah memaparkan banyak sekali ketentuan-ketentuan mengenai organisasi profesi PT GMI. Kemudian validator dari Kesling adalah Bapak Sunaryadi. Ya, di sini kemudian data divalidasi oleh para validator. Kemudian, nah ini dia, setelah divalidasi, apabila validator menyatakan ini membutuhkan perbaikan, maka di dalam status dan di dalam email, pemohon akan mendapatkan pesan. Tadi Pak Sunaryadi sempat cerita ya Pak ya, jangan sampai saya menulis kayak cerpen gitu. Saking banyaknya yang salah, gitu ya Pak ya. Saking banyaknya yang salah, jadi nulisnya kayak cerpen, salahnya di mana. Nah, ini kelihatan sekali catatan dari para validator, mohon diperhatikan satu persatu kesalahannya di mana, kemudian perbaiki. Setelah perbaiki, upload, kemudian submit kembali, next, maka akan segera divalidasi oleh para validator. Apabila kesalahan ini berkali-kali, ada nih contohnya sampai 4 kali, maka saran validator adalah ditunda. Gitu. Ditunda. Kalau ditunda ini seperti freeze gitu ya. Freeze karena memang berkali-kali melakukan kesalahan. Ini pembelajaran juga agar pemohon tidak bolak-balik ngupload sesuatu yang belum benar. Gitu. Nah, nanti apabila dokumen-dokumennya sudah benar, mohon menghubungi helpdesk. Saya sudah mempunyai dokumen yang benar dan saya siap mengupload, maka tunda ini akan dibuka. Tunda dibuka, kemudian diupload lagi, baru kemudian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Next. Nah, ini contoh jika permohonan Anda ditolak oleh validator. Kok bisa ditolak ya? Bisa, karena ada yang salah kamar, salah usulan. Jadi maunya ke Kesling, tapi masuknya ke Kesmas, contohnya seperti itu, maka akan ditolak. Jadi hati-hati tadi dalam mengisikan kompetensi, apabila salah klik profesi akan ditolak oleh para validator. Kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak jangan khawatir, bisa masuk lagi menggunakan PIN yang sudah didapat tadi, kemudian memulai proses langkah sesuai step-step dari awal. Next. Nah, kemudian apabila sudah tidak ada masalah dari validator dan validator menyetujui usulannya, maka akan dikirimkan kode billing ke dalam akun dan ke alamat email. Kode billing ini seperti yang di panah kuning ini ya, ada berapa digit ini kode billingnya, kemudian ada tanggal expired date. Perlu diperhatikan di sini, tanggal expired date dari kode billing ini adalah 7 hari. Kalau sudah 7 hari gimana nih? Saya kan sibuk banget gitu ya, nggak sempat bayar. Walaupun bayarnya ini sebenarnya kan bisa di mana aja ya, di teller, kemudian di ATM, kemudian SMS banking, mobile banking, internet banking, melalui segala cara bisa. Tapi kalau ternyata kelewat sampai 7 hari, jangan pakai kode billing yang ada di sini. Lalu gimana caranya? Caranya adalah masuk lagi ke akun, kemudian klik cek status. Dengan klik cek status, maka otomatis akan memperbaharui kode billing yang ada di akun. Dan di situ gimana bisa ngeceknya? Gimana saya bisa ngecek itu kode billingnya yang lama atau yang baru? Perhatikan lagi expired date-nya nih sebelum tanggal. Nah, kalau sudah masuk di cek status lagi, yang sebelum tanggal ini pasti akan sudah berganti tanggal. Jam berapa, tanggal berapa. Kalau sudah request ulang kode billing, jangan membiarkan lagi expired lagi. Kalau kayak gitu nanti nggak kelar-kelar nih urusan kita STR ya. Gitu. Jadi segeralah membayar sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya Rp100.000 saja
Kalau ditawarkan lebih dari Rp100.000, berarti itu tidak melalui aplikasi kita. Begitu. Next. Ya, setelah melakukan pembayaran, maka akan ada pemberitahuan sebagai berikut. Permohonan Anda sudah lunas, pengajuan sedang menunggu persetujuan dari MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Ini ada di langkah ketiga. Next, kemudian di langkah keempat. Di langkah keempat, ini ada approval dan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan oleh Ketua Divisi di MTKI. Nah, Ketua Divisi di MTKI ini yang menandatangani secara elektronik, tadi ada sudah pemaparan di sini, ada Pak Sulistiono, kemudian ada Pak Ida Bagus, dan kemudian ada Pak Mujiharto. Ada 3 kadif yang menandatangani secara elektronik sesuai dengan profesi masing-masing. Setelah dibubuhkan tanda tangan elektronik, maka STR-nya siap dicetak. Nah, di sini kita menuju hard copy. Kalau dari tadi awal kita paperless semua kan ya Bapak Ibu ya. Semua permohonan paperless kita lakukan secara online. Di sini langkah 5 kita masuk ke hard copy karena kita belum ESTR saat ini. Antri cetak. Nah, setelah dicetak, next. Di sini dicetak 1 lembar STR sesuai belangko, kemudian 2 lembar legalisir yang kita sertakan. Setelah dicetak, maka kita ke langkah ke-6, yaitu pengiriman STR. Di langkah kelima, di langkah ke-4 ya, di langkah ke-4 ini setelah approval sebetulnya ini nomor STR sudah dibubuhkan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah sampai langkah kelima, itu jika ingin buru-buru minta PDF STR-nya dulu ke kami akan berikan dengan alamat PDF STR 2 ya, PDF STR 2@gmail.com. Jadi bagi yang buru-buru, apalagi di musim pandemi seperti ini, yang pos juga mungkin agak lama sampainya, maka kita akan mengirimkan PDF STR. Namun catatannya adalah sudah melewati langkah 4, sudah minimal di langkah kelima. Begitu. Kemudian di langkah kelima sampai langkah keenam di sini mohon bersabar Bapak Ibu karena di sini ada langkah-langkah manual yang kami lakukan. Tim registrasi melakukan pengemasan. Yang pertama pengecekan terlebih dahulu terhadap STR dan legalisirnya. Kemudian pengemasan di amplop, kemudian scan nomor resi, lalu kemudian diambil oleh PT Pos Indonesia yang setiap hari datang ke MTKI untuk mengambil STR. Rata-rata pengiriman itu satu hari ada 1.000 STR Bapak Ibu. Itu untuk dikirimkan ke pemohon ke kantor pos kecamatan. Nah, di langkah ke-6 ini sudah dibubuhi dengan nomor resi. Jadi, nomor resi yang tertera di sini bisa dilacak sampai di mana. Bisa dilacak sampai di mana. Kalau di pandemi ini kebanyakan keluhannya adalah nomor resinya sudah ada, tapi saya belum nerima. Kalau seperti itu, kirimkan permohonan PDF STR-nya di pdfstr2@gmail.com, maka kami akan mengirimkan terlebih dahulu PDF STR Anda. Next. Nah, ini ada beberapa testimoni dari pemohon STR versi 2 yang biasanya sih kebanyakan pada nanyain ya STR-nya sampai di mana, kok lama gitu. Jarang yang kalau sudah sampai bilang. Biasanya nggak sampai bilang. Kalau nggak sampai bilang, nanya-nanya. Kalau udah sampai anteng. Tapi ternyata ada juga kok yang ucapin terima kasih sampai kasih tanda love di situ. Iya, terima kasih. Jadi ini beberapa testimoni dari pemohon yang merasa terbantu dengan adanya STR Online versi 2 ini menjadi lebih cepat. Next. Ya, ini terima kasih. Berikut adalah sudah panduan ya, panduan STR versi 2 untuk registrasi baru dan registrasi ulang. Mungkin nanti bisa diajarkan kembali ke para anggotanya dan dimohon para anggotanya ini dapat melakukan registrasi secara mandiri. Gitu. Karena ini harus menggunakan email masing-masing. Ya, demikian panduan dari STR versi 2.
Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi tanya jawab ya. Karena sudah jam 2, kita lanjut dari untuk sesi tanya jawab. Ini baik. Di sini aja di share-nya. Ya. Mungkin sambil menunggu kita kita melihat dulu yang raise hand ya. Di sini ada Bapak Jamidi, DPC PT GMI Kabupaten Purworejo. Apakah masih di ruangan Bapak Jamidi? Bapak Jamidi dari Purworejo, mungkin bisa di-unmute. Minta tolong di-unmute, sudah. Silakan Bapak Jamidi. Halo. Ya, halo. Iya Pak. Silakan Pak Jamidi. Ini ada apa? Untuk proses perpanjangan STR itu bisa berapa lama? Kemudian untuk yang keduanya, jika ada STR yang terlambat perpanjangan, itu prosesnya bagaimana? Ya. Proses perpanjangan berapa lama ya Pak ya? Ini di aplikasinya atau proses dari awal nih Pak? Kalau proses dari awal tentunya pakai surat rekomendasi dari profesi, nanti kita tanyakan ke profesi, ke Bu Epi ya Pak ya? Di aplikasinya Bu, di aplikasinya. Karena ada ya. beberapa teman yang nunggunya lumayan lama. Ya. Oh gitu. Ya.